Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam logika digital, yaitu tentang bentuk kanonik dan bentuk standar dari fungsi boolean. Materi ini sering keluar di soal-soal rangkaian logika, baik di tugas sekolah, kuliah maupun ujian. Selain itu, bentuk kanonik dan standar juga menjadi dasar-dasar merancang sirkuit logika digital di dunia nyata, seperti pada komputer, kalkulator, maupun perangkat elektronik lainnya. Secara umum, bentuk kanonik adalah bentuk fungsi boolean yang ditulis menggunakan semua variabel yang ada, sehingga menghasilkan bentuk yang lengkap. Sedangkan bentuk standar adalah bentuk praktis dari fungsi boolean. Nah, dengan memahami bentuk kanonik dan standar, kita bisa mengekspresikan fungsi logika dengan lebih mudah, menyederhanakan rangkaian, dan tentunya menghemat biaya produksi perangkat digital. Baik, kita mulai dari midterm. Apa itu midterm? Midterm adalah hasil perkalian logika atau operasi AND dari semua variabel yang ada di fungsi boolean, di mana setiap variabel pada midterm bisa muncul dalam bentuk asli atau bentuk komplementnya. Yang penting, semua variabel harus ada di setiap midterm. Setiap midterm hanya akan menghasilkan nilai 1 untuk satu kombinasi input tertentu, dan menghasilkan 0 pada kombinasi lainnya. Sebagai contoh, jika kita punya 3 variabel A, B, dan C, maka jumlah kemungkinan kombinasi inputnya ada 2 pangkat 3 atau 8. Dengan demikian, kita akan punya 8 midterm yang kita sebut M0 sampai M7. Misalnya, M0 adalah A, B, C yang hanya bernilai 1 saat A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. M7 adalah A, B, C yang hanya bernilai 1 saat A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Midterm ini sangat berguna untuk mengekspresikan fungsi boolean dalam bentuk jumlah midterm atau sum of midterms. Setelah kita mengenal midterm, kita juga perlu mengenal maxterm. Apa itu maxterm? Maxterm adalah hasil penjumlahan logika atau operasi OR dari semua variabel yang ada dalam fungsi boolean. Sama seperti midterm, setiap variabel di maxterm bisa muncul dalam bentuk asli atau komplementnya. Tetapi, perbedaannya adalah maxterm hanya akan bernilai 0 pada satu kombinasi input tertentu saja, dan bernilai 1 pada kombinasi lainnya. Contohnya, untuk ketiga variabel A, B, C, kita juga punya 8 maxterm, M0 sampai M7. Misalnya, M0 adalah A plus B plus C yang hanya bernilai 0 saat A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0. M7 adalah A plus B plus C yang hanya bernilai 0 saat A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Konsep maxterm digunakan untuk menulis fungsi dalam bentuk produk maxterm atau produk of maxterm. Slide ini menunjukkan hubungan antara minterm dan maxterm. Setiap basis pada tabel kebenaran mewakili satu kombinasi input, dan untuk kombinasi itu, minterm menghasilkan nilai 1, sedangkan maxterm menghasilkan nilai 0. Contohnya, jika pada kombinasi A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 0, kita punya minterm M2 yang menghasilkan 1. Maka pada kombinasi yang sama, maxterm M2 akan menghasilkan 0. Jadi, minterm dan maxterm itu dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Pemahaman korelasi ini penting karena saat kita ingin mengkonversi bentuk fungsi dari sum of minterms ke produk of maxterm, kita tinggal melihat kombinasi yang tidak menghasilkan 1, lalu menuliskan sebagai maxterm. Ekspresi fungsi sebagai jumlah minterm.
Sekarang kita masuk ke bagaimana kita mengekspresikan fungsi boolean dengan minterm. Ketika kita menulis fungsi boolean dalam bentuk jumlah minterm atau sum of minterm, artinya kita menjumlahkan semua minterm yang menghasilkan satu pada variabel kebenaran. Cara menuliskannya menggunakan simbol sigma. Misalnya, jika fungsi f menghasilkan satu pada kombinasi input biner 001, 100, dan 111, kita identifikasikan indeks kombinasi itu. 001 adalah 1, 100 adalah 4, dan 111 adalah 7. Maka kita tuliskan F sama dengan sigma M dalam kurung 1,4,7. Artinya fungsi F bernilai 1 pada minterm M1, M4, dan M7. Bentuk ini disebut bentuk kanonik karena setiap minterm mencakup semua variabel yang ada. Selanjutnya, ekspresi fungsi sebagai produk maxterm. Kita juga bisa menulis fungsi dalam bentuk produk maxterm atau product of maxterm. Di sini, kita menulis fungsi berdasarkan kombinasi input yang menghasilkan 0, lalu mengalihkan menggunakan operasi logika AND. Cara menuliskannya pada simbol P, misalnya, fungsi F menghasilkan 0 pada kombinasi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0. Kita lihat indeksnya 0, 2, 3, 5, dan 6. Maka kita tuliskan F sama dengan V M dalam kurung 0, 2, 3, 5, 6. Artinya fungsi F bernilai 0 pada maxterm M0, M2, M3, M5, dan M6. Bentuk ini juga kronik karena maxterm mencakup semua variabel. Contoh konversi bentuk kanonik. Pada contoh di slide ini, kita melihat bagaimana mengubah fungsi dari bentuk jumlah minterm ke bentuk produk maxterm. Caranya mudah. Kita ambil semua indeks minterm yang tidak menghasilkan satu, lalu jadikan itu sebagai indeks maxterm dalam bentuk Pm. Misalnya, fungsi f sama dengan sigma m dalam kurung 1,4,7, berarti kombinasi input lain 0, 2, 3, 5, 6 menghasilkan 0. Maka kita tulis bentuk produk maxterm sebagai berikut. F sama dengan Pm dalam kurung 0, 2, 3, 5, 6. Ini karena minterm dan maxterm saling melengkapi. Kombinasi yang tidak menghasilkan 1 di minterm pasti menghasilkan 0 di maxterm. Bentuk standar SOP dan POS. Sekarang kita masuk ke bentuk standar, yaitu bentuk sum of products atau SOP dan product of sum atau POS. Bentuk SOP adalah bentuk di mana kita menuliskan fungsi boolean sebagai penjumlahan dari beberapa produk literal. Literal adalah variabel dalam bentuk asli atau komplemennya. Contoh SOP, F sama dengan A, B plus A, B, C. Sedangkan bentuk POS adalah kebalikannya, yaitu fungsi ditulis sebagai perkalian dari beberapa penjumlahan literal. Contoh POS, F sama dengan A plus B dalam kurung A plus C. SOP cocok untuk implementasi rangkaian logika dengan gerbang AND, OR, sedangkan POS cocok untuk implementasi gerbang OR ke AND. Contoh SOP dan POS. Pada slide ini kita melihat contoh fungsi dalam bentuk SOP dan POS. Ini penting karena dalam praktiknya fungsi boolean yang sudah disederhanakan seringkali kita tulis dalam bentuk SOP atau POS, bukan lagi bentuk kanonik. Contohnya, bentuk SOP F sama dengan A, B plus A, B, C. Ini adalah hasil dari penyederhanaan bentuk kanonik sum of minterms.
Bentuk POSF sama dengan dalam kurung A plus B dalam kurung A plus C. Ini adalah hasil dari penyederhanaan bentuk kanonik produk of Max term. Jadi, bentuk SOP dalam POS bisa diambil dari bentuk kanonik yang sudah disederhanakan dengan metode seperti peta Karnaugh. Implementasi gerbang logika. Lalu, bagaimana implementasinya di rangkaian logika? Untuk bentuk SOP, kita bisa menggunakan gerbang N pada tahap pertama untuk membuat setiap produk literal. Lalu, hasilnya dijumlah dengan gerbang OR pada tahap kedua. Contohnya, jika kita punya F sama dengan AB plus ABC, kita buat dua gerbang N untuk AB dan ABC, lalu hasilnya kita masukkan ke gerbang OR. Untuk bentuk POS, kita buat penjumlahan literal dahulu dengan gerbang OR, lalu hasilnya dikalikan dengan gerbang N. Contoh F sama dengan A plus B, A plus C. Kita buat dua gerbang OR untuk A plus B dan A plus C. Lalu keduanya kita masukkan ke gerbang N. Pemahaman ini penting karena dengan memilih bentuk SOP atau POS, kita bisa mendesain rangkaian digital yang lebih hemat biaya, lebih cepat, dan lebih efisien. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bentuk kanonik membantu kita menulis fungsi boolean berdasarkan tabel kebenaran secara lengkap, baik dalam jumlah midterm ataupun jumlah produk max term. Sementara itu, bentuk standar SOP dan POS mempermudah kita untuk menyederhanakan fungsi boolean dan mengimplementasikannya pada rangkaian logika digital. Dengan menguasai konsep ini, kita bisa merancang rangkaian logika yang efisien, memahami bagaimana komputer bekerja di level paling dasar, dan tentunya kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di bidang teknologi digital. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.